mereka lebih mencoba untuk bermain yaitu ultimate bonding experience dengan adanya sesosok Faramis di sana yang akan membuat mereka bermain di dalam area yang berdekatan. Betul. Tapi permasalahannya di sini adalah dengan adanya Valentina nih yang di-pick oleh teman-teman dari Aura sendiri juga. Bakal adanya 2 cult altar kah nanti yang terbuka? Ya, Atau mungkin real manipulation yang bakal coba untuk diambil sama Reza ya? karena sebenarnya Faramis juga lumayan tercounter dengan adanya ini ya route manipulation. Mereka kan areanya nggak terlalu gede ini dari Cloud Altar sekarang. Mereka dipaksa untuk bermain berdekatan dan itu adalah zona bermain untuk route manipulation pula. Atau kalau misalkan mau adu sustain juga, ya Cloud Altar di bawah Cloud Altar juga masih oke. Tapi wow, 85% untuk Blacklist Internasional. Tapi itu adalah prediksi aja nih teman-teman ya. Itu prediksi kan? Iya kah? Tapi 80% prediksi. Oh. Apa real time win probability ya? Bisa Harusnya. jadi, bisa jadi. Itu berarti yang dari voting kah ya, dari teman-teman ya? Harusnya oke, tapi masih ada sedikit technical pause dulu nih teman-teman, mohon bersabar. Tinggal selangkah lagi kita harus support. Ya sorry banget nih Blacklist ya, aku bias banget sama tim Indonesia. Pasti. Sama aku juga. Kayak semuanya di sini ya, Yep. khususnya untuk teman-teman juga. Apalagi ya kita mendoakan yang terbaik lah untuk tim Indonesia. Nanti kita tunggu juga kan ada tim Indo lagi nanti yang main ya, Dewa ya. Ya, Sama EVOS. ada iya nanti di EVOS match yang sama ketiga Homeboys. ada EVOS Icon versus Homeboys. Homeboys. Lalu nanti ada Dewa United versus CFU Gaming. CFU Gaming nah itu. Nanti akan ada di match yang keempat dan di match yang kelima akan ada Bigetron Alpha versus Aura Fire harusnya nih. Oh, iya, kita harus ditunggu, wajib, gak boleh nggak. Betul. Mau gak mau Aura Fire harus menang. Karena Karena sih 2-0 sih bisa. harusnya, apalagi di sini udah dapetin hero power juga sih masing-masing. Fredrennya dari Van, terus juga Valentina dari Pak Levi, pada Reza, mau gue sebut lagi kan tuh nama aslinya. Oke baiklah, tapi ini dia game yang kedua akan segera kita lanjutkan. Oke, di mana ternyata lumayan cukup ada sedikit crash yang dilakukan oleh teman-teman dari Blacklist sendiri ya. Memaksa Kabuki harus kembali recall terlebih dahulu untuk mereset lagi HP bar yang sudah mulai tercicil. Namun kita melihat belum adanya satu buah pick off sama sekali ya di 1 menit yang awal ini. Masih cukup aman aja, tentram. Apalagi untuk di area XP lane ini udah begini-gini aja nih. Infinity War ya akan kita lihat. Oh tapi ternyata Edward kecicil lumayan. Karena kan Uranus tuh baru banget di buff juga ya. Dia ya kita tahu ya di MSC kemarin ada yang sempat pakai Maniac kan, pakai Uranus dari Boots. Dan balik lagi kalau misalkan head to head bersama Edward ya Edward damage-nya masih belum cukup. Plus ya Pak Levi di sini HP-nya tebel banget ya. dibalikin lagi. Dan malah enak kan buat nambah-nambah stack dia terus-menerus. Tapi sekarang turtle yang pertama setup sudah mulai dilakukan oleh Van. Bakal coba dipegang, Edward mencari Rhythm of Joy-nya, ditarik dengan ada sebuah Divine Judgment imitasi tapi Hades dengan sebuah retribution yang on point berhasil nge-steal karakter tersebut walaupun Hades berhasil dipunish 1 tukar 1 antara kedua belah jungler. Tapi dengan adanya turtle yang diamankan oleh Blacklist Internasional membuat mereka terlihat lebih unggul dari segi goldnya untuk sejauh ini walaupun Renajai ditempelin terus-menerus Pahlevi hampir saja terkena dari harga turret bakal coba untuk masuk tapi ada Shadow Stampede untuk keluar dari Land of Dawn membuat Renajai gagal untuk dieksekusi di tangan Pahlevi. Oke, ini permainan yang nyaris aja tadi ya, tapi Pak Levi di sini masih cukup kuat juga tentunya, masih bisa mendefense area lane yang dia miliki juga tentu. Tapi lihat Reza, positioning kali ini di area mid lane bakal coba ini bisa aja sih langsung ngopi ke arah Renajai-nya ya, tapi kayak masih cooldown. Dari Reza ya. Dari masih, Rezanya ya. Masih cooldown. Tadi karena dia ada Divine Judgment. Karena cooldownnya lumayan lama sih. Sekitar 40-50 detikan juga. Tapi nampaknya Oheb kali ini harus mundur terlebih dahulu. Karena ada informasi yang disampaikan bahwa Hai dan Reza menghilang dari lane-nya. Sudah ada informasi yang masuk juga tentunya. Jadi positioning kali ini sudah mulai akan coba untuk diatur. Begitu juga dengan setup posisi dari seorang Van. Lihat permainannya cukup agresif. Sampai masuk ke arah inner turretnya ya. Yap.
Oh, dari outer turret yang kali ini udah mulai dikikis juga dari sinergi outer turretnya. Dipaksa untuk mundur, Hai menarik kembali dengan ada sebuah Divine Judgment tapi harus terkena dari damage turret yang cukup menyakitkan di mana Hai berhasil untuk dihilangkan. Ada Ice Retribution yang harus dipaksakan untuk keluar, membuat dari Blacklist Internasional kali ini mengurungkan niatnya untuk melanjutkan adanya inisiasi. Yes, inisiasi masih bisa coba untuk ditahan lagi, tapi nampaknya di sini tidak untuk dengan adanya satu buah real manipulation yang tidak bisa ditahan lagi, damage-nya masuk semua ke arah seorang Fan. Tapi nampaknya follow up yang cukup baik juga dari Hades kali ini berhasil menumbangkan nyawa dari jungler yang dimiliki oleh Aura Fire. Yap, dan Fan ini cukup sulit ya untuk berada di dalam reward manipulation. Dia mulai kecicil juga, tapi kali ini Edward Rhythm of Joy-nya mencoba untuk menari-nari. Dan bahkan kali ini dengan adanya Turtle yang bakal coba untuk di-pick off Hades. Harus dihilangkan, tidak ada power of retribution dari Blacklist International, tapi Turtle-nya masih tetap di kontes. Dan Turtle di-secure di tangan dari Paul Levi, membuat dari Aura Fire semakin kesini, semakin kesana untuk bisa mendapatkan goldnya. Wadaw. Ditambah lagi dengan adanya tadi satu buah pick off ke arah junglernya ya dari Blacklist. Tapi lihat dari damage yang dimiliki oleh seorang Reza kali ini menyicil-nyicil aja nih ya. Arcane Shade dan juga Shadow Strike memang cukup spam-spamin aja sih. Itu udah pasti bakal bikin teman-teman dari Blacklist sendiri untuk bisa mundur ya. Tapi lightingan di lini gold lane menyicil juga Renin J, harus menelan pahitnya damage ya. Tapi Divine Judgment di sana sudah mulai di-pop dengan satu buah Cult Altar juga. Tapi Oheb sakit banget damage yang dimasuki ke arah tubuhnya, walaupun ternyata dari satu buah auto turretnya masih bisa di defense lebih dahulu. Oke, Rune Manipulation mencoba untuk menginisiasi kembali pergerakan dari Blacklist International, tapi Aura Fire mereka sudah siap siaga untuk mundur terlebih dahulu. Dan menjadi informasi bahwa Haji nggak ada sebuah Rune Manipulation, terkena dengan beda set, tapi Hades terkena dengan efek Tau dan bahkan Hades berhasil untuk ditumbangkan dengan adanya 4 player dari Aura Fire, membuat mereka semakin membara lagi dengan adanya outer turret dalam top lane yang sekarang berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Kabuki. Oh, permainan objektif kali ini sudah mulai terlihat juga dari teman-teman Aura Fire, sudah mulai terlihat. Apalagi Palevi dengan rotasinya yang cukup cepat ya, dia untuk bisa membackup lane-lane yang coba untuk ditinggal juga oleh teman-teman dari Aura Fire. Namun sudah ada setup juga kali ini dari Kabuki switching position ke arah bottom lane juga di sini ya. Ini harusnya sih udah ada informasi yang masuk ke arah Edward sih, tapi flickernya belum ada. Namun Divine Judgment masih akan coba untuk tahan oleh Hai. Oke, masih ditahan dulu. Ditahan Cari dulu. nantinya targeting yang belum kelihatan optimal. lagi. Karena dari tadi Oheb terus loh yang kena targetnya. Hai bakal mundur terlebih dahulu karena ada sebuah Rhythm of Joy dari Edward yang mau coba untuk mendapatkan stack demi stacknya lagi dan mempertahankan satu outer turret di arah bawah. Turtle sesaat lagi akan muncul, Turtle yang ketiga. Karena sejauh ini Turtle masih sosok aja, satu sama. Gak ada perfect Turtle, tapi Hai masuk dengan Divine Judgment kali ini. Balance rate-nya ternyata bisa dihindari dengan cukup baik. Vengeance diaktifkan, tapi lihat backupan yang dilakukan oleh Blacklist International. 4 player langsung siap siaga di mana Kabuki terjebak di sana dengan Ashura, Aura, dan Mortal Coil-nya. Sehingga 3 player dari Aura Fire berhasil dihilangkan. Fan masih mencoba untuk meng-take over terhadap Turtle yang ketiga sendirian ya. Fans versus everybody, 1 versus 4. Cukup sulit, tapi Fan masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tapi Retribution on point membuat Turtle yang ketiga berhasil diamankan di tangan dari Fan. Pressure Red bisa dihindari dengan cukup baik dan Cult Altar sekarang diaktifkan. Fan berhasil untuk mundurkan, tapi ternyata tidak cukup lama. Fan tidak bisa bertahan karena ada sebuah Rhythm of Joy yang masuk ke dalam tubuhnya. Gila sih, strong itu ya. Hero power yang dimiliki oleh Fan di sana setidaknya bisa nge-buying time cukup lama juga tentunya untuk teman-teman dari Aura Fire. Namun nampaknya di sisi top lane ini bakal coba untuk masih bisa di defense lebih dahulu dengan adanya Palevi kali ini yang sudah mulai akan membuka jalan ya. Oke. Wah, ini tebel banget sih, udah ada satu buah dominance ice juga yang udah dikantongi nih. Tinggal nyari stack-stack aja dia. Dari tadi ngekat, nerima damage, nahan badan di depan. Lightning Truncheon sudah diamankan di tangan dari Reza. Ini harusnya bakal lebih sakit lagi, tapi Edward kayaknya mengetahui adanya keberadaan dari teman-teman Aura Fire yang ingin melakukan recall. Tapi lihat satu buah tarikan juga tentunya dari Renja di sini memaksakan Reza harus membuka satu buah Cult Altar. Ini ya, curian. Curian. Tapi setidaknya banyak banget loh. Resource tadi yang udah keluar juga dari Wood Manipulation, Renja yang tadi maksa untuk keluarin flickernya.
Dan tidak ada yang terpick off, dan sejauh ini Aura Fire mereka masih cukup terlihat unggul ya dari segi gold, dari segi objektif turretnya juga. Karena Blacklist Internasional mereka masih belum bisa nih dapetin objektif terhadap satupun turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Ya, walaupun memang dari segi elimination kill point-nya lebih tinggi, tapi Defense Judgment di sana berhasil ngelok ke arah seorang Hades. Tidak bisa menahan ada yang 4 damage yang masuk ke arah tubuhnya, namun sekarang lihat set up position, rotasi kembali ke arah bottom lane. Ini mau coba untuk mengamankan satu buah auto turret lagi ya Oheb. Dalam kondisi yang harus sedikit lebih berhati-hati karena 4 player dari Aura sudah mulai dalam posisinya. Yap, masih coba untuk siap siaga, memaksakan untuk adanya satu bottom outer turret dihancurkan. Kabuki mencicil dengan Renner yang dipegang juga, dipaksa untuk mundur karena ada Ghostbusters dari Renejai yang mengusir pergerakan dari teman-teman Aura Fire. Tapi untuk kali ini, Lord yang pertama sudah muncul dan bahkan sudah mulai dipegang oleh Aura Fire. Yap, ini bakal coba untuk diarahkan miring serong kiri ya. Tapi tadi Renner yang coba untuk membuka posisi dari teman-teman Blacklist aja, nampaknya bakal coba untuk dikonteskan di mana Van di lini tengah termakan damage dari 5 player teman-teman dari Blacklist, dan nampaknya bakal coba untuk dilanjutin lagi aja. Reza mengcopy ke arah seorang Joy kali ini. Agak susah sih dengan tidak ada retribution dari teman-teman Aura, tapi tidak menutup kemungkinan masih bisa dikonteskan karena Kabuki dengan positioningnya kali ini dan Lordnya. Wah, masih ada retribution. Walaupun sebenarnya tadi ada buying time yang dilakukan ya dari Pahlevi, yang dimana dia nge-cut sampai 2 lane di arah atas dan bawah, dia makan 2 minion. Dia membuat akhirnya Blacklist Internasional kehilangan satu inner turret dengan adanya dorongan minion. Tapi Edward gak bisa bertahan terlalu lama. Flicker dikeluarkan oleh Kabuki untuk mengejar keberadaan dari Edward dengan Nibirus yang dipegang. Membuat kali ini setidaknya Aura Fire walaupun kehilangan dari Lord, mereka bisa dapetin bayaran atas kehilangannya Lord tersebut. Ya, ditukarkan dengan satu nyawa dari seorang Edward ya, karena dia belum terpick up sama sekali, jadi itu adalah kematian pertamanya. Namun ini Lord yang masih pertama, high ground yang menurut aku cukup kuat sih dari teman-teman Aura. Harusnya ini gak bakal jadi satu hambatan juga untuk bisa mendefense lagi area mid lane ya. Tapi nampaknya di sini lihat setup dari teman-teman Blacklist, nampaknya tadi mau coba untuk inisiasi tapi gak jadi ya. Gak jadi karena Nggak jadi. gak ada follow up, tapi Conceal? conceal play kali ini mulai keluar juga. Spare of Misery bakal coba untuk dibuka dan bahkan road manipulation mencoba untuk menjebak keberadaan player-player dari Aura Fire dengan decimator terakhir. Cult Altar di bawah Cult Altar untuk kali ini Van terjebak kembali, gak punya HP yang terlalu banyak. Double kill di secure di tangan dari Oheb. Pahlevi bakal coba untuk dikejar, tapi setidaknya Aura Fire hanya kehilangan 2 player dan mereka masih siap siaga untuk mundur terlebih dahulu. Yes, itu tadi bukan dalam posisi team fight yang enak ya, karena di lorong kecil banget dan itu bakal jadi makanan banget sih tentunya untuk seorang Haji ya dengan adanya rule manipulation. Tapi lihat permainan yang objektif kali ini sudah mulai terlihat banget dari Blacklist dengan ada satu lagi inner turret yang berhasil mereka kantongi di area atas. Nah ini power of Moskov nih agak mengerikan. Dia sekalinya lepas dari pandangan, dia udah bisa langsung ngerontokin turret demi turret ya dengan item attack speed yang sudah menjadi starter pack juga. Dimana ada Corrosion Sight, ada Golden Staff dan Demon Hunter Sword, plus dia punya security di dalam dirinya, ada Steel Leg Pads di sana. Plus kalau misalkan kita bisa lihat dari Kabuki, dengan adanya Fury Hammer, ada Blade of Despair, plus Malefic Roar juga di sana. Ya masih belum sama-sama Win of Nature ya sejauh ini kita bisa lihat di menit yang ke-11. Jadi karena nggak banyak juga 1v1 situation dari tadi karena mereka udah sibuk untuk melakukan adanya peperangan terus-menerus. Dan mungkin karena dari positioning juga ya nggak terlalu banyak pick off yang terjadi. Jadi mungkin ya hantar-hantar aja WN-nya. Tapi sudah akan coba untuk dibuka aja di area mid lane kali ini. Conceal sudah mulai terdengar tapi Pahlevi masih too strong. Belum adanya inisiasi Divine Judgment yang dilakukan oleh High, ya ini masih bakal coba untuk tahan aja sih. Karena mereka bakal coba untuk split push kah di area bawah? Harusnya bisa sih ini. Karena udah tinggal main bareng aja. Kaja tinggal butuh follow up damage untuk nantinya inisiasinya berjalan dengan baik. Dan ini udah terlihat Kabuki udah punya item yang mumpuni untuk bisa nge-follow up apa yang dilakukan nantinya oleh High. Dan menuju ke arah Lord yang kedua, Lord yang sudah ter-enhance kali ini akan coba untuk di zoning out aja oleh teman-teman dari Aura Fire terlebih dahulu. Meanwhile Hades yang sekarang udah ke-spill posisinya. Divine Judgment terbuka, Hades hampir bisa di pick off dan yes, Kabuki berhasil untuk bisa mendapatkan Hades di sana tanpa adanya power retribution. Harusnya Aura Fire kali ini bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes sama sekali. Walaupun di sana ada road manipulation, di base manipulation dan Van menyiapkan retribution dengan on point.
poin sehingga Aura Fire berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua. Wah, ini menjadi satu waktu yang lumayan cukup berbahaya untuk teman-teman dari Blacklist ya. Apalagi dengan 5 kali pick off ke arah seorang Hades. Ini agak lumayan cukup terlihat lebih kesulitan ketimbang game pertama ya. Karena sebenarnya PR-nya dari Blacklist International siapa yang bisa buka vision? Susah banget. Iya Mau gak mau badannya cuma ada di Hades. Dan Hades harusnya tadi bisa nge-secure dirinya untuk bisa menjadi eksekutor nantinya di saat adanya kontes terhadap Lordnya. Tapi di saat kayak udah ke-spill nih keberadaannya, udah ke-reveal, langsung diinisiasi. Betul. Tapi di sisi atas juga nampaknya di sini masih akan cukup aman ya dengan high ground yang dimiliki. Ini high ground dari Blacklist cukup kuat sekali dengan adanya Haji juga tentunya. Tapi tidak untuk inner turret di area mid lane. Akan coba untuk jadikan sasaran push selanjutnya juga. Hanya menyisakan base turret aja yang dimiliki oleh teman-teman dari Blacklist. Oke, ada wave di arah atas yang bakal coba untuk dihantarkan. Trainer Apathy cukup menyakitkan masuk ke dalam tubuh dari Oheb. Tapi dengan tidak adanya kembali ya minion-minion yang berjalan di 3 lane tersebut. Sehingga Aura Fire mereka bermain secara disiplin. Mereka mundur terlebih dahulu, mereka tarik dulu. Tapi kalau bisa kita intip, Reza di sini sudah selesai dengan Divine Glaive plus Kabuki. Bakal lebih strong lagi dengan adanya sebuah Hasklaw yang dimiliki. Tapi lumayan terjebak. Masih mencoba untuk bertahan seorang diri tapi tidak terlalu lama. Berhasil di pick off di arah top lane. Ya, sedikit salah jalan tadi ya. Tapi nggak masalah, masih ada 22 detik lagi untuk bisa respon kembali. Karena ini Lordnya juga masih akan lama ya untuk Lord kedua seharusnya. Tapi lihat pertahanan di area mid lane ini cukup kuat walaupun dengan ada satu buah Revolt Manipulation yang udah mulai di-pop up juga. Tapi terpaksa harus di-cancel begitu aja karena memang tidak ada sasaran selanjutnya. Tapi lihat Van tercicil cukup banyak ke altar berhasil menyelamatkan nyawa dari teman-teman Blacklist. Dan dimana lagi bonus yang ada di satu buah kill point yang bisa mereka amankan. Reza membuka Revolt Manipulation imitasi. Tapi Winter yang tepat banget dari Haji berhasil menyelamatkan nyawanya. Oke, tapi ini cukup berbahaya karena player dari Aura Fire satu persatu sudah mulai berguguran. Dengan adanya sebuah gangguan yang kian terjadi. Iya, nice info. Thank you. Oke baiklah, tapi untuk saat ini 3 base turret yang tersisa plus 1 inner turret di arah bottom lane. Masih mencoba untuk mendefense saja tapi tidak dengan 1 base turret di arah tengah. Masih mencoba untuk di-push begitu saja. Ada power dari Oheb untuk kali ini tapi mampukah dari Aura Fire bertahan? Mencoba untuk mundur terlebih dahulu tapi akan merelakan dirinya tapi base-nya menjadi fokus dari Oheb dan 1 sama di game.